mencintai Allah adalah sumber kebahagiaan. Tidak mungkin seorang hamba berbahagia, tidak mungkin seorang hamba hatinya merasa tenang dan tentram kecuali dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai Allah segala-galanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang beriman hendaklah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dari segala-galanya. Rasulullah SAW sabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdafa fil nar. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya setiap kita wajib dan sangat wajib memperhatikan kadar cinta kita di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini yang selalu kita pikirkan adalah cinta makhluk, ketahuilah cinta makhluk tidak ada manfaatnya apabila tidak diikat dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, asyaratul la tanfa. Ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Di antaranya apa? Mahabbatun la tataqayyad bi mahabbatillah. Cinta yang tidak diikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta tidak ada manfaatnya. Islam azzakumullah. Cinta akan bermanfaat di saat kita cinta untuk Allah dan karena Allah. Antum mencintai istri karena Allah, manfaat. Sehingga cinta antum berpahala di sisi Allah. Yang kedua, cinta karena Allah itu adalah merupakan sekuat-kuatnya tali iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Islam azakumullah. Maka dari itu ya akhi, setiap kita wajib memperhatikan kadar cinta kita kepada Allah sampai mana. Ini merupakan pusat perhatian orang yang beriman. Karena cinta itulah yang menentukan kadar kekuatan iman seorang hamba. Sudah saya sebutkan tadi ya Islam azakumullah. Tanda antum cinta kepada Allah, antum akan cinta kepada ibadah kepada Allah. Sahal bin Abdullah Tusturi berkata, alamatuhu mahabbatillah mahabbatul Quran. Tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Siapa yang mencintai Allah, dia akan banyak baca Quran. Dia akan lebih cinta kepada Al-Quran. Maka akan terlihat, Pak. Sekarang tanya deh. Saya ini setiap hari berapa ayat yang saya baca dari Al-Quran Karim? Berapa ayat yang saya tadabburi dari Al-Quran Karim? Kalau ternyata setiap harinya hari-hari kita kosong dari membaca Al-Quran, jauh dari membaca Al-Quran, itulah kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama apa? Man ahabba syai' akthar min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingatnya. Antum ketika sangat cinta kepada istri akan sering ingat kepada dia.
Semakin kita cinta, semakin banyak ingat. Maka ketika kita mengatakan saya cinta Allah, tapi kita jarang mengingat Allah, itu sebetulnya hanya pengakuan di lisan sebetulnya. Kalau kita cinta Allah, kita akan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta Rasulullah, kita akan banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Cobalah ya akhi, azakumullah ya. Maka dari itulah ya akhi, setiap kita wajib introspeksi diri dan wajib berusaha supaya menumbuhkan rasa cinta di hati dia kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Bagaimana caranya saya supaya bisa mencintai Allah? Harus. Ini perhatian kita yang harus kita betul-betul fokuskan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita bisa mencintai Allah, kenalilah Allah. Kalau istilahnya orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Antum kalau nggak kenal nggak sayang. Kalau kita hanya tahu Allah pencipta langit dan bumi, sudah tidak akan tumbuh rasa cinta. Tapi ketika kita mengenal bagaimana namanya, sifatnya, bagaimana syariatnya yang sangat indah, semakin kita mengenal Allah, semakin akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kenalilah Allah melalui ayat-ayatnya. Kenalilah Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus mau betul-betul meluangkan waktu-waktu senggang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang memaksa jiwa untuk beribadah itu berat. Tapi siapa yang ingin senang di akhirnya, dia harus susah di awalnya. Itu sebuah kaidah kehidupan. Anda ingin susah, Anda ingin senang, Anda harus berlelah-lelah, bersusah payah di awal. Makanya kan ada peribahasa yang berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau itu untuk mendapatkan dunia, maka untuk mendapatkan akhirat harus lebih dari itu. Kita ingin senang dengan mencintai Allah, berarti kita harus lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Aba Abdillah, aku melihat engkau ini begitu lelah." Imam Ahmad menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu atau beribadah kepada Allah atau semuanya dalam rangka yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Sampai kapan kau akan melelahkan dirimu, meletihkan dirimu? Kata Imam Ahmad, sampai aku yakin bahwa kakiku telah benar-benar menginjak tanah surga, baru aku akan istirahat, baru aku akan merasa tenang. Demikian pula kita ya, akhirnya azakumullah ya. Memang ya ini berat, tapi insya Allah dibalik berat dan pahitnya itu akan ada sesuatu yang sangat nikmat sekali. Seperti antum minum obatnya pahit Pak, pahit. Tapi antum tahu kalau minum obat ini insya Allah sembuh. Maka antum akan sabar dengan getirnya, pahitnya obat demi untuk mendapatkan apa? Kesembuhan. Maka kita pun juga harus sabar menghadapi getirnya obat untuk kesembuhan hati kita. Naam, akal Islam azakumullah. Ini Pak, berarti kita harus membiasakan diri dengan ibadah agar kita tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Saya tidak ingin berkata kepada antum, sila beribadahlah antum 24 jam kepada Allah, Pak. Saya pun tidak akan berkata kepada antum, beribadahlah kepada Allah seharinya 8 jam seperti antum bekerja. Tapi saya hanya ingin mengatakan kepada antum,
bahwa ibadah itu tidak sempit, tapi ia adalah sesuatu yang luas ya Islam azakumullah. Siapa di antara kita yang satu harinya kita beribadah terus 8 jam? Tampaknya kita tidak akan kuat itu ya Islam azakumullah. Tak mungkin. Tapi setidaknya kita punya kebiasaan. Harus punya kebiasaan. Manusia kalau dia tidak punya kebiasaan baik, pasti dia punya kebiasaan tidak baik. Kata Syekh Utsaimin, seseorang itu akan wafat di atas kebiasaannya. Kalau antum membiasakan diri dengan main medsos, ya, Facebook, rajin untuk masya, terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu Pak, di saat satu hari saja kita kehilangan itu, seakan-akan ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Makanya lihat saja Pak, saking terbiasanya kita main Facebook, WhatsApp, ataupun yang lainnya, sampai-sampai mungkin yang pertama kali antum ambil bangun tidur apa? Bukan istri kan? Ya, HP. Ketika antum ketinggalan HP, apa perasaan antum? HP saya ketinggalan, gimana ini? Wah. Terkadang sesuatu yang kita tidak merasa khawatir dan tidak merasa ya kehilangan di saat kita tidak membaca Al-Quran di hari itu. Ini yang jadi masalah Pak. Ya. Kalau kita bisa ngobrol sama teman-teman kita di WhatsApp sampai berjam-jam, betahkah kita untuk bermunajat kepada Allah dengan jumlah seperti itu? Inilah menjadi sebuah pertanyaan kita Pak. Kalau ternyata subhanallah kita lebih mencintai sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hidup kita, terbiasa kita baca Quran, terbiasa kita membaca ilmu, wallah ini sesuatu yang nikmat dalam hidup ini dalam Islam. Nah inilah Pak, cinta. Berarti cinta itu harus ditumbuhkan dengan cara membiasakan. Kita tidak bisa membiasakan, susah payah. Kalau kita tidak mau berusaha untuk membiasakan kebaikan, kita pasti akan terbiasa dengan keburukan. Antum mau mana? Antara membiasakan kebaikan atau keburukan? Kalau antum tidak mau membiasakan keburukan, baiklah, baik biasakan kebaikan. Kalau antum ingin wafat di atas kebaikan, biasakan kebaikan agar kita wafat di atas kebaikan tersebut ya Islam azakumullah. Nah ini ya, berarti kita harus berjuang untuk bisa mencintai Allah. Harus berjuang. Berjuang bukan hanya untuk mencari duit, berjuang bukan hanya untuk mencari kiprah di dunia, tidak. Yang terpenting perjuangan kita bagaimana saya wafat di atas Islam iman gitu kan. Bagaimana saya bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Pernah enggak sih Pak kepikiran kenapa sih saya kok mau sholat tahajud berat sekali ya? Pernah enggak dipikirkan hal itu di hati kita Pak? Kenapa sih saya mau berzikir kepada Allah kok berat sekali? Pernah enggak itu dipikirkan di hati kita Pak? Kenapa sih saya untuk baca Quran berat sekali? Pernah enggak terpisihkan di hati kita itu? Kenapa Allah jadikan berat kita untuk melakukan ketaatan? Pasti ada sesuatunya itu. Pasti ada sesuatu. Makanya ya azakumullah banyak di antara kita merasa tenang. Saya kok banyak maksiat, tenang-tenang saja. Kok kayaknya Allah tidak memberikan ujian kepada saya? Ya akhi, kalau antum merasa tidak diuji dalam diri antum, sekarang antum periksa hati antum. Kalau ternyata antum
dijadikan berat kepada ketaatan, itu cukup sudah musibah berat buat antum dalam kehidupan. Itu tandanya cinta antum kepada Allah sudah mulai redup. Makanya orang-orang munafik itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berat untuk melaksanakan apa? Ketaatan demi ketaatan dalam Islam. Azakumullah. Nah inilah ya, ini hanya sebatas bahan introspeksi kita semuanya. Ya. Sudah sejauh mana cinta kita kepada Allah? Jangan hanya sebatas mengatakan saya cinta Allah, cinta Allah. Tapi ketika mendengar adzan, jogging 5 kilo kuat, pergi ke masjid 200 meter nggak kuat. Kenapa Pak? Ini sebuah pertanyaan besar. Kenapa? Sebabnya ya. Antum ngobrol kuat sampai semalaman, tapi baca Quran setengah lembar kayak 1 jam. Kenapa? Ada apa itu semuanya? Kalau hati kita sehat, kita menangis pasti Pak. Ya Allah, kok saya jadi begini? Maka setiap kita introspeksi diri, saya dan antum sama saja. Ingatlah, keselamatan kita pada hari kiamat tergantung pada keselamatan hati kita. Hendaklah dimakmurkan hati kita dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu insya Allah hidup kita akan tentram, tenang. Beda dengan orang yang hatinya disibukkan dengan cinta kepada makhluk Pak. Kata Ibnu Qayyim, ini perkataan Ibnu Qayyim bagus tuh. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah, dia akan teradab oleh sesuatu itu. Antum kalau mencintai wanita, antum akan teradab dengan wanita itu. Sebab kalau kita mencintai banget wanita, misalnya wanita ya, tersiksa ketika jauh, tersiksa dengan kerinduan. Ketika dekat, tersiksa dengan kekhawatiran. Sehingga akhirnya tersiksa hidup kita dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita mencintai Allah, wallahi tidak ada siksaan di hati kita. Yang ada adalah apa? Kebahagiaan, kebahagiaan. Masya Allah. Inilah ya hakikat hidup kita. Dan itulah cinta yang paling besar dalam kehidupan kita. Cintailah Allah. Dan berusaha terus cintai Allah dengan mentadaburi firman-firman-Nya, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mencintai diri kita. Amin ya rabbal alamin.